Oke, buat anak-anak kami sekalian, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu berbagai macam toolbar yang kita butuhkan untuk merancang jaringan. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada toolbar routers. Ketika kamu klik routers di sini, toolbar routers akan muncul berbagai macam tipe routers yang ditawarkan oleh si Cisco di sini. Nah, yang kedua ada switch. Nah, ketika kamu klik switch di sini, akan muncul di sebelah kanan ini tipe-tipe switch yang akan kita butuhkan. Di sini semua sudah disediakan oleh si Cisco ya. Nah, yang ketiga ada hubs. Nah, di sini juga berbagai macam hub sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu ada wireless device. Wireless device ini gunanya untuk membuat jaringan secara nirkabel ya, atau tanpa kabel secara wireless gitu. Oke, berikutnya ada yang ada tanda petir ini. Ini adalah sebagai media transmisi atau penghubung ya, connection. Nah, ini ada yang kabel untuk otomatis, di sini ada straight, cross, dan lain sebagainya sesuai dengan media transmisi yang kita butuhkan. Lalu di sini ada toolbar end device ini, yang paling bawah ini. Nah, ketika kamu klik toolbar end device ini, muncul di sebelah kanan berbagai macam tipe, ada komputer, ada PC ya, ada laptop, ada server, ada telepon. Nah, ini semua sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, dan lain sebagainya. Nanti di sini semua lengkap. Nah, oke, mari kita akan rancang jaringannya. Sebelum merancang jaringannya, kita akan tentukan dulu jaringan apa yang akan kita buat. Misalnya misalnya 5 komputer, 1 switch, dan 1 server. Ya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik switch dulu yang di bawah ini. Nah, kita pilih tipe switchnya. Kita klik. Oke. Kita drag ke layar. Oke. Lalu berikutnya kita klik end device. Ini ada tanda komputer. Tadi 5 ya yang kita butuhkan ya. Tinggal kita klik di sini komputernya. Oke, 1. Klik lagi. 2. Lagi. 3. Lagi. 4. Lagi 5. 5 tadi ya. Nah, yang terakhir adalah server. Nah, ini klik server. Nah, kita susunlah komputer-komputer ini. Kita susun. Nanti kamu merancangnya tidak harus sesuai dengan gambar ini ya. Terserah sama kamu. Oke. Lalu langkah berikutnya, setiap komputer yang kita buat di sini, oke, kita hubungkan. Kita hubungkan ke switch. Karena dia perangkat yang berbeda, maka media transmisi yang kita butuhkan adalah kabel straight. Nah, kalau dia tadinya komputer dan komputer yang kita hubungkan, kita menggunakan media transmisinya crossover. Karena dia berbeda, kita menggunakan kabel straight. Oke? Nah, kita klik tanda petir ini untuk kabel. Kita pilihlah straight-nya. Oke. Kita klik ke switch, kita pilih fast Ethernet 01, kita hubungkan dia ke komputer yang pertama. Oke. Nah, ini ada tanda hijau dan tanda merah. Nah, lama-kelamaan indikator yang merah ini berubah menjadi hijau. Lingkarannya berubah menjadi hijau. Tetapi jika dia tetap merah, berarti dia salah. Oke. Kalau dia benar, dia lama-lama akan berubah menjadi warna hijau. Oke. Ya. Kenapa dia seperti ini? Nah, ini artinya yang menandakan hubungan tersebut masih diinisialisasi. Masih diinisialisasi. Nah, ini dia ada warna hijau ya. Artinya hubungannya, koneksinya benar. Ya. Kalau dia misalnya contohnya ini kita salah buat kabel. Tadinya seharusnya straight kan, kita buat cross. Dia terus merah, berarti dia salah. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kita hubungkan yang kedua lagi. Dari switch, pilih dia pas 02, sini. Seperti itu. Coba kamu perhatikan. Ini. Oke. Sama. Ini juga. Dia berurut ya. Oke. Ini juga. Oke. Coba kamu klik. Oke. Nah, semua sudah terhubung. Nah,
masih ada yang hijau, dan beberapa lain indikatornya masih warna merah. Nanti lama-lama dia warna hijau. Oke, semuanya sudah terhubung. Ya, semuanya sudah terhubung. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP address. Dalam melakukan konfigurasi IP address ada dua dia, secara statik, lalu yang kedua adalah DHCP. Oke, yang pertama kita lakukan adalah secara statik dulu ya. Nah, caranya kita klik ini. Oke, IP address untuk komputer 1. Lalu kita pilih muncul window baru, kita pilih desktop. Nah, di sini banyak. Karena kita mau mengkonfigurasi IP address, kita klik dia IP address-nya, konfigurasi IP address-nya. Lalu, karena dia tadi secara statik, maka kita pilih statik. Lalu kita masukkan IP address ini, IP address-nya, misalnya 192.168.1.2. Oke, titik 192.168.1.2. Oke, klik subnet masknya di sini, maka dia akan otomatis. Kenapa seperti ini dia akan otomatis? Nah, karena kita tadi ini kalau seperti ini berarti dia tipe C ya. Ya, tipe kelas C 192.168.1.2. Oke, kita tutup. Oke, lalu sekarang kita klik ini, lakukan seperti itu juga, pilih desktop, pilih IP configuration, lalu pilih static, lalu isi IP address-nya yang tadi kan 12, sekarang dia menjadi 3. Oke, ini klik biar otomatis, lalu tutup. Begitu juga yang ini. Oke, pilih desktop, pilih menu IP configuration, lalu pilih IP address-nya, isi bagian alamat IP address. Oke, tadi 13 ya, sekarang 14. Oke, tutup. Nah, sekarang gitu juga untuk komputer berikutnya, yang keempat. Oke, muncul, kita klik tab desktop, kita pilih menu IP configuration, lalu kita isi di bagian IP address-nya. Oke, kita ganti yang ke-5. Oke, ini klik subnet mask biar otomatis dia. Oke, nah ini juga klien yang ke-5. Kita klik, kita pilih tab desktop, pilih menu IP configuration, klik bagian IP address-nya, isi. Oke, jadi 6, 192.168.1.6. Klik subnet mask-nya secara otomatis. Oke, nah sekarang tinggal si server. Itu juga server harus mempunyai alamat. Klik alamatnya, klik servernya, lalu kita klik tab desktop. Oke, pilih menu IP configuration, lalu pilih bagian IP address-nya. Ya, oke. Ini tadi kan 1 belum ada ya. Kita kasih alamat 1 aja. Nah, oke. Kita tutup. Kita lakukan yang sama. Nah, ingat, dalam konfigurasi IP address tidak boleh memiliki alamat IP yang sama, harus berbeda. Oke, tapi satu segmen. Oke. Sudah selesai semua komputer baik servernya kita konfigurasi ya. Nah, setelah itu, setelah kita ulangi semuanya, maka kita uji dia. Oke, setelah semua dikonfigurasi, sekarang waktunya kita mencari tahu apakah jaringan sudah terbentuk sempurna atau belum. Maka kita harus uji dia dengan cara ngeping ya. Ngeping dia. Tadi ini coba kita arahkan di sini, coba. Nah, ini ada alamatnya di situ, coba kita arahkan ke sini. Ini tadi alamatnya 192.168.2. Nah, ini titik 2. Ini tadi titik 192.168.1.3. Maka kita ping dia dari sini ke sini apakah dia sudah teruji. Caranya, klik PC yang pertama. Oke. Lalu kita pilih tab desktop. Lalu kita pergi ke menu command prompt. Ini dia. Menu command prompt. Klik menu command prompt. Nah, setelah muncul jendela command prompt, kita ketik perintah ping
Oke, spasi 192.168.1 contoh. Tadi kan ini dari PC yang pertama, alamatnya kan tadi 192.168.1.2. Coba kita buat dulu titik 1.3 ke komputer nomor 3 tadi. Oke, kita enter. Ini adalah alamat address tujuan ya, alamat IP address tujuan. Mereka udah terkonek atau enggak? Nah, kalau udah seperti ini muncul reply from 192.168.1.3, istilahnya TTL ya. Nah, time to live artinya ya. TTL ini artinya time to live. Nah, ini artinya sukses. Oke, artinya jalur komunikasi antara perangkat ini, antara komputer ini dalam jaringan ini sukses. Oke. Nah, itu kalau cara ngeping. Ada lagi cara ngeping yang kedua. Contohnya, kita klik tanda surat ini. Kita klik dari sini. Sukses nggak ke sini? Oke, sukses ya. Atau ini dari sini ke server. Sukses ya. Nah, oke. Jadi beginilah dia cara merancang jaringan pada Cisco Packet Tracer yang sangat sederhana. Akan banyak lagi. Bagaimana kalau kita membuat dengan 3 switch? Nah, ini kan dianggap masih satu lantai atau satu ruangan yang sangat-sangat sederhana. Oke, sekian dan terima kasih.